Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menaikkan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, yang kita masih membahas bab tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah, dan di antara bagian dari beriman kepada Allah adalah mengenal Allah, dan di antara bagian dari mengenal Allah itu adalah mengenal Asmaul Husna, mengenal zat Allah, mengenal af'alullah, dan juga mengenal sifat-sifat Allah. Nah, di antara sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari bahwa Allah itu adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qadrah, iradah, ilmu, hayat, sama, dan basar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah itu adalah al-basar, artinya Allah itu maha melihat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata basar memiliki dua makna. Yang pertama adalah penglihatan yang mampu melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi basar itu maknanya yang pertama adalah penglihatan yang mampu melihat baik sesuatu itu besar maupun kecil. Artinya melihat secara keseluruhan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Bahkan Allah itu melihat semut yang kecil, hitam, yang merayap di tengah malam gelap gulita, dan melihatnya secara keseluruhan. Allah melihat badannya, zahirnya maupun batinnya. Itu gambaran penglihatan Allah, bahwa Allah itu melihat segala sesuatu, meskipun itu sangat kecil, Allah melihatnya dengan jelas. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu semut kecil yang berwarna malam gelap. Di dalamnya. Dan apa saja yang ada di langit, di lapis 7
dan melihat apa yang tersembunyi. Ini ya, sifat basarnya Allah. Jadi Allah itu melihat segala sesuatu secara keseluruhan, secara detil, dengan jelas. Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Ya. Allah menjelaskan dirinya di dalam Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ghaibas samawati wal ardi, ya, apa saja yang gaib. Allah itu melihat apa saja yang gaib di langit dan di bumi. Ya, sesuatu yang gaib, sesuatu yang kalau bagi manusia itu tidak nampak. Ya, bagi makhluknya mungkin itu tidak nampak, tapi bagi Allah itu nampak. Ya, kalau penglihatan manusia itu kan terbatas. Ya, terbatas dengan apa? Ya, mata manusia itu sendiri adalah penghalangnya. Jadi manusia itu melihat dengan mata. Mata manusia itu adalah bagian dari tubuhnya. Jadi mata kita itu sangat terbatas. Ya, itu kalau mata manusia atau mata makhluk. Bahkan kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di balik tembok. Itu kalau penglihatan kita pejamkan mata ini nggak bisa menembus kelopak mata kita, pandangan kita. Ya, kita pejamkan, kita nggak melihat, karena sangat terbatas pandangan manusia itu. Apalagi kalau usianya sudah lanjut, pandangannya sudah kabur. Itu pandangan atau penglihatan manusia. Tapi kalau penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang samar, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah melihat semuanya dengan jelas, dengan nyata. Ya. Hingga di dalam ayat ini tadi disebutkan ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah itu maha melihat, ya, segala yang gaib, baik di bumi maupun di langit. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna yang pertama dari al-basar, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu melihat segala sesuatu dengan jelas, dengan nyata, baik dia kecil maupun besar, baik itu dia samar maupun yang jelas, yang gaib maupun yang nyata. Makna yang kedua adalah Allah memiliki basirah, yaitu pengetahuan tentang segala sesuatu dan maha mengetahuinya, maha mengetahui makhluk-makhluknya, keadaan dan perbuatan mereka. Di basirah maknanya adalah pengetahuan, tidak hanya penglihatan saja. Ya. Ini makna basirah. Jadi kalau tadi yang pertama itu Allah melihat segala sesuatu dengan jelas, dengan nyata. Kalau yang kedua ini maknanya adalah bahwa Allah itu memiliki pengetahuan yang detil tentang segala sesuatu. Ya. Jadi Allah mengetahui makhluk-makhluknya, di mana makhluknya itu berada, dalam keadaan apa,
makhluknya itu dan apa yang mereka lakukan. Allah Maha mengetahuinya. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu dan Allah bima dengan apa saja ta'maluna yang kalian kerjakan basirun maha melihat, maha mengetahui. Ini makna yang kedua, bahwa Allah itu maha mengetahui. Jadi melihat di situ maknanya adalah pengetahuan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit wal arda dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, lalu dia bersemayam di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju wa ma yakhruju minha. Allah itu mengetahui ma yaliju fil ardi, apa saja yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa saja yang keluar dari dalam bumi, wa ma yanzilu minas samai, dan Allah itu maha mengetahui apa saja yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang naik menuju langit, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah ma'akum, selalu bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi Allah itu selalu menyertai kita, ma'iyatullah, Allah itu selalu bersama kita, dimanapun kita berada. Jadi Allah itu selalu membersamai kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita dan apapun yang kita kerjakan. Wallahu dan Allah bima ta'maluna basir, dan Allah itu bima dengan apa saja ta'maluna yang kalian kerjakan, basirun maha melihat. Jadi penglihatan Allah tidak hanya sekedar penglihatan. Allah itu mengetahui secara detil, melihat dan tahu tadi apa saja yang masuk ke dalam bumi, yang ada di dalam bumi itu apa saja. Kalaupun itu air yang terserap ke dalam bumi, Allah tahu kadarnya itu berapa. Dan apa yang keluar dari bumi, berupa tumbuh-tumbuhan ataukah itu berupa hewan-hewan melata, tumbuh-tumbuhan itu yang keluar dari bumi itu berapa banyak, berapa jumlahnya. Kalau manusia tidak akan sanggup bisa menghitungnya. Kalau Allah maha mengetahui. Kalau tidak, bagaimana Allah menumbuhkannya? Bagaimana Allah menumbuhkan tanaman-tanaman yang begitu banyaknya? Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menciptakan buah-buahan itu, berapa banyak itu. Wa ma yanzilu minas sama, berapa banyak kadar air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Air hujan itu Allah tahu kadarnya. Kalau manusia juga kalau mengukurnya juga harus dengan alat yang canggih. Kalau Allah itu lebih canggih dari segalanya.
karena Allah Maha tahu ya berapa banyak air yang diturunkan oleh Allah itu, kadarnya berapa. Ya. Wa ma ya'ruju fiha, dan apapun yang naik ke langit itu Allah juga Maha mengetahuinya. Amal-amal kita itu semua ya, nanti juga dilaporkan oleh para malaikat. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Ya, yang menuju langit itu apa saja? Malaikat-malaikat Allah itu kan tiap hari juga ya menuju langit. Untuk apa? Melaporkan amal-amal kita. Ya, berapa banyak itu malaikat-malaikat. Ya. Atau Allah Maha mengetahui kadar air yang ya menjadi awan itu. Ya, air yang menguap kemudian menjadi awan. Itu Allah tahu kadarnya berapa banyak. Sehingga terjadi keseimbangan antara air yang menguap dengan air yang diturunkan dalam bentuk hujan itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu selalu membersamai kita dimanapun kita berada, selalu memantau kita, melihat kita, ya, melihat keadaan kita sedang apa yang kita lakukan, bagaimana keadaan kita, itu Allah melihat semuanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna basirah yang kedua itu adalah pengetahuan, tidak hanya sekedar melihat saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ya, inilah jalanku, inilah agamaku. Ad'u ilallahi, ad'u, saya ya mengajak, ilallahi, kepada Allah, ya, ala basiratin. Nah, di sini kata basirah, ala basiratin. Ya, jadi katakan wahai Muhammad, inilah agamaku, inilah jalanku. Ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, dengan hujjah yang nyata. Ya, dengan hujjah yang nyata, dengan bukti yang jelas. Ya, dengan ilmu pengetahuan yang jelas. Jadi makna basirah di situ adalah hujjah, bukti, ya, pengetahuan yang jelas, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ana wa manittaba'ani, ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi dakwah kepada Allah itu didasarkan kepada hujjah yang jelas. Tidak ada yang samar maksudnya. Jadi dakwah Islam itu adalah dakwah yang jelas. Dalilnya jelas, buktinya jelas, keilmuannya itu jelas. Tidak ada yang samar, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diragukan, semuanya jelas. Jadi Islam itu dibangun berdasarkan dengan keilmuan yang pasti. Tidak ada keraguan.
tidak ada yang samar. Basirah. Jadi kalau kita memeluk Islam itu ala basirah, berdasarkan hujjah yang nyata, berdasarkan ilmu pengetahuan yang pasti, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran. Jadi Islam itu jelas. Maka Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Islam itu dijaga oleh Allah. Tadi ala basirah. Agama Islam itu adalah memiliki hujjah yang nyata, jelas, kuat. Kalau Islam itu tidak dibentengi oleh Allah dengan ilmu tadi, sudah hancur dari dulu. Karena banyak orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, tapi tidak akan mampu, karena Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang ingin mengkritik Islam itu silakan saja. Silakan saja. Cari celah-celahnya, kekurangan-kekurangannya. Karena Islam itu dibentengi oleh Allah dengan ilmu yang jelas. Tidak ada rekayasa, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang samar. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Islam itu konsepnya sangat jelas. Apalagi tentang yang sesuatu yang gaib. Di sesuatu yang gaib itu dalam Islam juga dikaji dengan jelas. Padahal sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita, yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang terdahulu. Jadi di antara kelemahan orang-orang non-muslim itu adalah mereka tidak mengetahui apa yang gaib. Kalau dalam Islam itu yang gaib dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam Islam. Sesuatu yang gaib itu dalam Islam jelas. Karena informasinya dari zat yang maha mengetahui gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Ilmunya itu dari Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam itu dibangun di atas 3 pilar. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah itu semuanya tidak kelihatan, gaib. Tapi bangunan akidah Islam itu sangat kuat. Tadi dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas, yang kuat. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat semua perbuatan hambanya. Dan kalimat ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 14 kali dengan redaksi bima ta'maluna basir. Jadi Allah itu maha mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Melihat dan mengetahuinya. Apa saja yang kita kerjakan, baik yang kita nampakkan maupun yang kita tidak nampakkan. Yang kita kerjakan itu maksudnya adalah baik yang dikerjakan oleh lisan kita, maksudnya berupa ucapan. Ucapan itu bisa yang
ya terucap, bisa juga yang tidak terucap, maksudnya dalam hati. Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Ya, Allah memerintahkan kepada nabinya, ya, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amal saleh. Wa'malu salihah, ya, inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku, kata Allah, bima ta'maluna, dengan apa saja yang kalian kerjakan, basirun, maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui, maha melihat apa saja yang kita kerjakan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa Allah, bima ta'maluna basir, ya, dengan apa saja yang kalian kerjakan itu basirun, maha mengetahui. Jadi kata bima ta'maluna basir ini diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 14 kali dengan redaksi yang sama tadi, bima ta'maluna basir. Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui orang-orang yang bersedekah. Apa saja yang kita sedekahkan itu Allah maha mengetahui. Ya, contohnya, ya, di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 265, ya, ayatnya nanti diakhiri dengan bima ta'maluna basir. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ya. Ini perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yang menafkahkan hartanya, ya, ibtigha'a mardatillah, ya, untuk mencari ridha Allah, ya. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk mencari ridha Allah, ya. Karena di dalam amal itu, dalam kita melakukan sesuatu itu, ya, bagian yang sangat penting dari amal itu adalah menggapai ridha Allah, ya. Jadi tujuan utama kita beramal itu adalah untuk menggapai ridha Allah. Ya, Allah ridho apa tidak dengan amal kita. Ya, kalau Allah ridho, kerjakan. Kalau Allah tidak ridho, jangan kerjakan. Ya, ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim, dan untuk keteguhan jiwa mereka. Ya, keteguhan jiwa, keteguhan hati, keteguhan iman. Ya, mencari ridha Allah dan keteguhan jiwa.
Jadi untuk menguatkan iman kita. Kama sali jannatin birabbuah, diumpamakan seperti kebun, ya, jannah yang terletak di dataran tinggi. Birabbuah, rabbuah itu bukit, ya, seperti kebun yang ada di bukit. Asabaha wabilun, yang disiram oleh hujan yang lebat. Di perumpamaan orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, mencari ridha Allah, tasbitan dan untuk keteguhan jiwanya, kekuatan imannya, menguatkan imannya, itu seperti kebun yang ada di atas bukit yang disiram dengan air hujan. Fa'atat ukulaha di'afain, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat, ya. Artinya selain hanya kita mencari ridha Allah, ya, juga untuk menguatkan keimanan kita. Itu digambarkan tadi, ya, seperti kebun yang disiram dengan air hujan, kebun yang ada di bukit yang hasilnya itu 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal, fa illam yusibha, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun, ya, hujan gerimis pun sudah cukup. Dan Allah Maha melihat apapun yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu mengetahui ketika kita beramal, ketika kita melakukan sesuatu, itu Allah Maha mengetahui motifnya apa, ya, motifnya apa, niatnya apa. Ya, padahal niat itu kan tidak harus diucapkan. Allah Maha mengetahui. Allah melihat amal kita dan tahu hakikat amal yang kita kerjakan. Ya, Allah melihatnya dan Allah tahu hakikatnya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya tadi, niat itu. Ketika kita beramal, niat itu ya motif kita melakukan sesuatu. Ya, kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Itu kan dalam hati. Kalau perbuatannya kelihatan, maka banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya itu perbuatan soleh, ternyata tidak, ya, itu banyak sekali. Maka dalam beramal itu, ya, niat ini harus betul. Ibtigha'a mardatillah, ya, untuk mencari atau untuk menggapai ridha Allah. Jangan sampai nanti, karena bagian niat itu bagian dari keikhlasan. Jadi apapun, ya, ulama itu mengatakan begini, apa saja itu bisa musnah, rusak, kecuali amal. Ya, amal itu akan rusak kecuali dilandasi dengan ilmu. Ya, amal yang dilandasi dengan ilmu itu akan rusak kecuali dilandasi dengan keikhlasan. Jadi kita beramal harus dilandasi ilmu, juga harus dilandasi dengan keikhlasan. Jadi kita beramal saja tidak cukup. Jadi harus beramal yang ilmiah, kan itu. Jadi amal kita itu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, sehingga amal kita
yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu betul, kan gitu. Jadi para ulama itu mengatakan syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama adalah yang betul, ya, betul cara melakukannya, ya. Jadi didasari dengan ilmu. Amal yang betul itu ya amal yang didasari dengan ilmu. Wa akhlasuha, dan yang paling ikhlas. Ya. Amalnya betul kalau tidak ikhlas ya nggak akan diterima. Amalnya ikhlas kalau tidak betul ya tidak diterima. Ya. Nah, ini pentingnya tadi. Ketika kita beramal harus betul dan juga harus ikhlas. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu dengan apa yang kita kerjakan itu basirun, tahu luar dalamnya, melihat luar dalamnya. Luarnya apa, dalamnya apa, Allah maha melihat, Allah maha mengetahuinya. Ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahirnya harus betul, ya secara batinnya niatnya juga harus betul, yaitu niatnya hanya karena Allah. Ya, ini kan sesuatu yang sangat rahasia itu, niat itu. Ya, sangat rahasia, hanya kita yang tahu dan Allah. Ya. Sehingga ya, dalam hadis itu kan disebutkan nanti orang yang pertama kali masuk neraka itu siapa, Pak? Orang yang pertama kali masuk neraka itu siapa? Orang yang mati syahid. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang mati syahid. Kok bisa? Kok bisa? Padahal mati syahid itu adalah mati yang terbaik. Mati yang terbaik itu mati syahid. Ya, karena pada zaman Nabi ada juga ya, para sahabat yang tidak ada yang ya amalnya paling baik hari ini kecuali fulan. Mereka melihat dia mati syahid, tapi ternyata tidak. Ya. Nampaknya secara zahir, tapi secara batinnya tidak tadi. Niatnya. Kenapa orang yang mati syahid tadi disebut dia orang yang pertama masuk neraka? Ya, itu ada dalam hadisnya ya. Karena niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk menegakkan agama Allah atau kalimat Allah. Dia berperang supaya dia dianggap sebagai seorang pahlawan. Dia ingin menjadi pahlawan. Ya, perang tujuannya pengen jadi pahlawan. Jadi pahlawannya iya, tapi masuk surganya tidak. Ya, dan itu hanya Allah yang tahu. Ya. Pada yaumul qiyamah nanti ketika dia dihisab, panggil oleh Allah, ya, disebutkan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan dia mengakuinya, kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka. Dia protes, ya Allah, kenapa kamu masukkan saya ke dalam neraka? Bukankah saya dulu mati di jalanmu? Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Ya, kamu bohong. Kamu dulu berperang itu bukan karena aku, tapi dulu kamu itu berperang supaya kamu dianggap sebagai seorang pahlawan. Ya, ini antara zahir dan batinnya Allah maha mengetahuinya. Jadi makna basir di situ bukan hanya Allah melihat zahirnya saja, tapi juga Allah melihat batin. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui motif dari amal kita itu apa. Ya, ini. Jadi makna basir itu Allah maha melihat luar dalamnya, zahir dan batinnya. Ya, jadi tidak hanya makna basir itu melihat secara zahir saja, tapi Allah mengetahui hakikatnya. Makna basirah tadi pengetahuan yang jelas, yang mendalam, yang kuat
hujjah balighah, ya, dalil yang kuat, yang jelas, yang nyata. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak melihat ila at-tayri kepada burung-burung fawqahum yang ada di atas mereka, yang safatin yang mengembangkan sayapnya, wa yaqbidn dan mengatupkannya. Ma yumsikuhunna, tidak ada yang bisa menahannya di udara. Ya, siapa yang menahan burung itu bisa melayang di udara itu? Ya, burung itu ketika dia mengepakkan sayapnya, ya, dikembangkan, dikatupkan, dia masih bisa bertahan di situ gitu. Ini keindahan Allah itu menggambarkan, ya, alam semesta ciptaannya dengan gambaran yang indah. Tidak ada yang bisa menahannya illar rahman, kecuali yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih. Dengan rahmat Allah, ya, burung itu bisa terbang, ya, mengatupkan dan mengembangkan sayapnya di udara, ya, dengan begitu indahnya, ya, mereka terbang dengan menikmatinya. Itu siapa yang menahan dia di udara tidak jatuh? Ya kan? Ya, tidak jatuh. Padahal kalau dia nggak punya nyawa, mati ya, jatuh. Tetap terbang situ. Yaitu Allah yang maha pengasih. Itu karena rahmat Allah, ya, cinta dan kasih sayang Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, basirun, maha melihat. Itu kan burung tadi. Lah, kalau sekarang kan ada burung besi, ya Pak, ya, burung besi, pesawat itu kok bisa terbang itu, yang merangkai manusia. Iya, yang bisa menahannya di atas itu siapa? Ya, maka jangan sombong manusia, udah bisa membuat pesawat, ya, membuat pesawat atau merakit pesawat, jangan sombong. Itu kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya mungkin jatuh. Ya, itu gambarannya tadi burung. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang berkaitan dengan sifat Allah basir atau basar, ya. Jadi Allah itu maha melihat, tidak hanya melihat, jadi maknanya adalah mengetahui, hujjah balighah, ya, hujjah atau bukti yang nyata atau yang jelas. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang sampaikan sebelum kita lanjutkan. Silakan. Lanjut. Ya. Nah, ini untuk pembahasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai di situ. Untuk berikutnya kita lanjutkan tentang rukun iman yang kedua atau usulul iman yang kedua, ya, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Kita masih sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa menit lagi? 8 menit. Ya, kita lanjutkan aja ya kalau nggak ada pertanyaan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, ya, dari usulul iman atau rukun iman itu adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk gaib, ya, makhluk halus kita menyebutnya.
makhluk yang tidak berupa fisik seperti manusia, atau kita sebutnya apa Pak itu? Ya, makhluk yang tidak berupa materi seperti kita, ya, atau metafisik ya, yang tidak bisa dilihat dengan panca indera manusia, karena beda ya bahannya antara manusia dengan malaikat tuh beda. Manusia diciptakan dari apa Pak? Tanah itu kan materi ya. Malaikat diciptakan dari cahaya itu apa ya? Cahaya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk makhluk metafisik yang tidak terlihat dan tidak ada seorang pun yang tahu hakikatnya selain hanya Allah. Tidak ada yang tahu tentang hakikat makhluk Allah, yaitu malaikat, kecuali hanya Allah. Dan kalaupun kita tahu, itu karena dikasih tahu oleh Allah. Allah yang memberitahu kepada kita, ya, Allah yang memberitahukannya, ya, dan itu ya disampaikan oleh Allah melalui kalamnya, yaitu dalam Al-Quran, atau melalui Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk tadi bagian iman yang kedua, karena rukun iman itu atau akidah itu kaitannya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ya, iman itu kaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Bagaimana kita percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat? Ya, diantaranya ya malaikat ini. Ya, sehingga ini butuh penjelasan. Penjelasannya adalah dari Allah. Mereka tidak memiliki keinginan atau sifat hewani, tidak memiliki kecenderungan nafsu, dan mereka terbebas dari kesalahan dan dosa. Jadi makhluk Allah yang namanya malaikat ini, ya, kalau dari segi kebaikan mereka adalah makhluk yang paling sempurna kebaikannya. Ya, sempurna kebaikannya karena tidak disertai dengan keburukan. Mereka murni, ya, hanya melakukan kebaikan saja. Jadi malaikat itu makhluk yang dia hanya melakukan kebaikan saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka itu tidak pernah mendurhakai Allah. Enggak pernah mendurhakai Allah. Yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan, yang dilarang oleh Allah mereka tinggalkan. Ini makhluk yang paling taat. Makhluk yang paling taat. Tidak ada buruk-buruknya. Mereka semuanya adalah makhluk yang baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak punya sifat. Jadi ada namanya makhluk Allah itu kan yang punya sifat. Sifat malaikat, sifat hewan, sifat setan. Ya, apalagi sifatnya. Jadi malaikat ini memang diciptakan oleh Allah hanya melakukan kebaikan saja. Makhluk yang paling taat. Berbeda dengan setan. Ya, kalau setan itu dia makhluk yang kebalikannya, kebalikan dari malaikat. Sifatnya pembangkang, menolak, ya, melakukan yang dilarang, meninggalkan yang diperintahkan. Ini setan. Ya. Maka ya, termasuk bapak moyangnya itu iblis, ya, dia berani menolak perintah Allah, menolak perintah Allah, karena ini sifat setan.
karakter setannya seperti itu. Ada makhluk Allah itu yang namanya hewan. Hewan itu beda lagi karakternya. Ya, nafsu. Kalau hewan itu lebih memperturutkan kepada nafsu, keinginan. Kalau malaikat nggak punya keinginan. Kalau hewan itu keinginannya adalah keinginan yang sifatnya biologis. Makan, minum, tidur, hubungan biologis itu hewan. Ya. Nah kalau manusia, karakter manusia, itu semua karakter makhluk tadi ada dalam diri manusia. Karakter malaikat ya ada, karakter setannya ada, karakter hewan ya ada. Itu manusia. Ya. Sehingga manusia itu bisa jadi apa saja. Jadi setannya bisa, jadi malaikat ya bisa, jadi hewan bisa. Maka manusia itu sebenarnya makhluk yang hebat, karena semua karakter itu ada dalam dirinya. Cuma kalau manusia, ya, maka manusia itu nanti ada aturannya. Iya. Manusia itu diberikan oleh Allah biar manusia itu tetap jadi manusia tanpa menghilangkan sifat hewannya, sifat setannya, sifat malaikatnya. Maka Allah membuat yang namanya syariat. Ya, syariat itu dibuat oleh Allah, aturan itu dibuat oleh Allah supaya manusia itu tetap memenuhi sifat hewannya ya iya, sifat nafsunya ya iya, sifat malaikatnya ya iya. Maka susah jadi manusia itu sebenarnya, sulit jadi manusia itu. Maka diberikan oleh Allah tadi syariat itu. Contoh, manusia itu kan butuh makan, ya kan? Manusia itu butuh makan. Tapi makannya manusia itu diatur oleh Allah. Ya, termasuk manusia itu kan pemakan apa saja. Kalau hewan tuh makannya paling rumput, apalagi Pak? Ya, daging. Kalau manusia semuanya dimakan. Semen, cor gitu ya Pak ya. Itu keunggulan manusia. Ya, artinya di dalam diri manusia itu semua potensi itu ada semuanya. Ada. Kalau hewan itu dibatasi, dia makan rumput aja dia. Ya makan daging aja. Tapi kalau manusia kan makannya semua makan. Tapi oleh Allah dibuatlah yang namanya syariat. Kan gitu. Manusia itu bisa makan apa saja, iya, tapi yang boleh dimakan itu ditentukan oleh Allah, kan gitu. Ahallallahu, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang diboleh dimakan oleh manusia itu adalah yang halal dan yang baik. Tadi dibuat oleh Allah syariat. Tidak menghilangkan karakter itu, tidak dipungkiri manusia itu bisa makan apa saja. Tapi Allah membuat aturan yang boleh dimakan yang mana, yang tidak boleh dimakan yang mana. Antara yang boleh dan tidak boleh itu ditentukan oleh Allah. Ya, itulah hikmahnya jadi manusia. Ya. Allah itu memiliki sifat hewan juga tadi, yaitu berupa hubungan biologis. Hubungan biologis itu sifat hewan itu. Ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diapakan Pak? Diatur melalui syariat itu. Ada aturannya kan gitu. Ya, biar manusia tidak sama seperti hewan kan gitu. Ada aturannya. Apa aturannya? Disyariatkanlah yang namanya nikah. Kan gitu. Tidak dihilangkan sifat hewannya itu, tidak dihilangkan manusia. Cuman oleh Allah dibuat aturan, yaitu nikah, supaya manusia bukan hewan, tapi ada karakter itu dalam diri manusia. Dan itu sifat mulia juga jadinya ketika itu sesuai dengan syariat
Allah. Makan tadi ketika itu sesuai dengan syariat Allah itu mulia. Ya, tapi kalau tidak mengikuti syariat Allah jadinya hina. Jadi kalau manusia tidak mengikuti syariat Allah, dia memang bisa apa saja, maka dia akan menjadi hina. Ya, orang makan apa saja tadi, puas-puasin dia makan yang halal dimakan, yang haram dimakan tadi, sampai batu, semen dan sebagainya dimakan juga. Artinya dia jadi hina, jadi orang yang serakah. Ya, jadi dengan syariat itulah manusia diberikan oleh Allah keistimewaan yang begitu luar biasa. Tapi dengan syariat itu manusia menjadi mulia. Makannya diatur, hubungan biologisnya diatur, kan gitu. Kemudian tidurnya juga diatur. Manusia itu kan jangan sampai kebanyakan tidur. Ya boleh tidur karena itu nikmat, tapi jangan sampai kebanyakan tidur. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau malaikat itu nggak punya keinginan, nggak punya nafsu, nggak butuh tidur juga. Ya, kira-kira lebih nikmat mana, jadi manusia apa jadi malaikat? Nikmat jadi manusia. Ya, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Allah itu memuliakan, walaqad karramna bani Adam. Ya, dan sungguh kami telah memuliakan anak manusia itu. Nah, kemuliaan manusia tadi cuma satu, yaitu ketika mengikuti syariat Allah. Kalau tidak mengikuti syariat Allah, manusia bisa berubah jadi setan, bisa berubah jadi hewan. Ya, sehingga dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, bisa mereka itu seperti hewan atau bahkan lebih hina daripada hewan. Dan manusia juga bisa lebih jahat daripada setan. Itu manusia. Nah, ini pentingnya tadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada makhluk Allah. Nanti juga kita akan bahas juga tentang ketika kita beriman kepada malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang taat kepada Allah. Seluruh kehidupannya hanya taat. Nanti kita juga akan bahas tentang makhluk Allah yang lain, di antaranya adalah jin. Ya, dan jin itu sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Ya, jin itu banyak jahatnya. Ya, jin itu memiliki sifat seperti manusia, tapi banyak jin itu yang jahat. Termasuk bagian dari jin itu ya setan itu. Nah itu. Nah ini nanti yang perlu kita bahas, karena ini berkaitan juga nanti dengan dunia manusia. Dunia jin berkaitan dengan manusia, dunia malaikat juga berkaitan dengan manusia, dan itu juga mempengaruhi karakter manusia. Karena sifat tadi itu ada dalam diri manusia. Sifat malaikat ada, sifat setan ada, sifat hewan juga ada. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti di dalam Al-Qur'an ya, Allah terus mengarahkan kita bagaimana ya seharusnya kita mengalahkan setan, mengalahkan jin itu. Bukan jin yang ada di luar diri kita, tapi jin atau setan yang ada di dalam diri kita. Karena itu selalu ya menjadi musuh kita, kan itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Allah nanti karakternya seperti apa. Itu. Ini cukup Pak ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Ini sebagai mukadimah untuk pembahasan tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.